Kita mulai perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya, teman-teman. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama setelah UTS, gitu ya. Kemarin sudah UTS, teman-teman. Semoga semuanya mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkan untuk ujian kemarin. Baik, kita awali perkuliahan hari ini dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga teman-teman juga sudah mempersiapkan diri untuk perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan pengantar lembaga keuangan, terutama terkait dengan bank. Jadi lembaga keuangan itu kan ada banyak ya. Ada bank, ada pasar modal, kemudian ada pegadaian, ada asuransi. Nah, itu. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu dan yang paling besar sebenarnya. Lembaga bank ini lembaga yang ya bisa dibilang paling dikenal di masyarakat. Ada yang belum kenal bank? Udah Bu, udah kenal Bu. Udah kenal, apalagi Bang Hafidz ya. Oke, kita akan mulai perkuliahan kita. Nih, pengantar lembaga keuangan bank. Oke, ada yang sudah tahu CPMK terkait materi kita hari ini? Capaian pembelajaran mata kuliah kita? Harusnya sudah ya, di RPS ada loh. Oke, nggak apa-apa. Ini CPMK terkait dengan materi hari ini, intinya mahasiswa memahami konsep dan teori lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah dan IKNB syariah atau institusi keuangan non-bank syariah. Itu untuk CPMK-nya. Kemudian sub CPMK 2A, yaitu mahasiswa mampu memahami jenis-jenis lembaga keuangan syariah, baik itu berupa bank maupun yang non-bank. Jadi setelah materi ini diharapkan teman-teman bisa memahami, ya misalnya bisa menjelaskan lah ke saudaranya, ke keluarganya, minimal apa sih itu bank, kemudian produk bank itu apa saja, apa fungsi bank, seperti itu. Ini untuk CPMK kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit tanya jawab dengan teman-teman nih, pretest sebelum teman-teman dapat materi dari saya. Silahkan teman-teman buka menti.com, kemudian masukkan, atau mentimeter.com juga bisa, masukkan kodenya ini, 71915068. Saya salin di chat ya, nanti teman-teman bisa bergabung di sana. Oke, saya salin dulu di chat. Itu untuk linknya, kemudian kalau yang sudah masuk, nanti kode joinnya ini ya, saya copy dulu. Oke, 71915086. Sudah masuk? Saya juga baru mau buka ini. Sudah ya? Oke, ada 3 pertanyaan, silakan nanti teman-teman bisa jawab di sana ya. Sudah ini belum? Oke, pertanyaan pertama, apakah bank itu, ya menurut teman-teman aja, kira-kira bank itu apa sih? Nggak usah panjang-panjang jawabannya. Mungkin dalam ya maksimal 10 kata. Tempat nyimpen duit, dompet. Yuk, ada yang lain? Tempat nyimpan uang, sama ini. Yang lain mungkin?
Saya nggak bisa lihat ini siapa gitu kok. Tenang aja. Bank merupakan tempat menyimpan dan meminjam uang. Oke, tempat memutar uang. Tempat berputarnya uang. Lembaga yang mengelola keuangan dari nasabah. Oke, bagus ini ya jawabannya. Ada lagi, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bank konvensional lembaga keuangan yang bukan berbasis syariah. Dompet modern, oke. Lembaga yang menyimpan dana nasabah. Ini kata kuncinya belum ada yang nyerempet-nyerempet nih. Badan usaha yang menghimpun keuangan dari masyarakat. Tempat minjem duit. Tadi yang satu tempat nyimpan duit, nah ini yang ini banyak uang nih ya, tempat nyimpan duit. Kalau yang tempat minjem duit yang kekurangan. Oke, tempat menyimpan dan meminjam uang nasabah. Oke, tempat menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Oke, sip, bagus-bagus ya jawabannya. Oke, teman-teman tetap boleh menjawab, tapi mungkin dari jawaban teman-teman tadi saya coba simpulkan ya terkait dengan jawaban teman-teman. Apa sih sebenarnya bank itu, gitu ya? Ini agenda kita hari ini. Jadi kita cari tahu dulu pengertian, fungsi, dan jenis bank. Kemudian yang kedua nanti kita lihat perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kemudian yang ketiga terkait dengan produk perbankan syariah itu apa saja. Oke, pengertian, fungsi, dan jenis. Tadi teman-teman sudah berusaha menjawab, apa sih bank itu gitu ya. Jadi ada beberapa yang apa ya istilahnya hampir benar gitu ya. Intinya ini, bank itu pada dasarnya adalah entitas atau badan usaha gitu ya, yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Ada yang tahu intermediasi itu apa? Ayo, intermediasi, ya? Badru, apa Mas? Hah? Perantaraan. Ya, betul. Jadi intinya intermediasi itu adalah dia melakukan fungsi perantara gitu kan. Di masyarakat itu tadi ada yang tempat nyimpen, tapi ada yang jawab tempat minjem gitu kan. Kalau yang nyimpen uang berarti dia yang kelebihan dana, kalau yang minjem uang berarti dia yang defisit dana. Benar seperti itu. Jadi bank itu sebagai lembaga yang melakukan fungsi perantara keuangan tadi dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini definisi bank syariah gitu ya. Kalau bank umum tadi intinya adalah ya intinya dia tidak ada dasar nilai gitu. Tapi kalau bank syariah itu terikat dengan nilai gitu ya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Apa saja? Kemarin kita sudah pelajari ya, misalnya ada prinsip keadilan di sana, ada prinsip keseimbangan, kemaslahatan. Intinya terkait dengan makosid syariah ya. Kemarin kita sudah bahas tentang makosid syariah. Jadi perlindungan terhadap harta kayak gitu. Dan dia bebas dari goror, maisir, riba, solim, kemudian objek transaksi yang haram. Kemarin di prinsip-prinsip keuangan Islam kita bahas ya ini terkait dengan hal-hal yang dilarang dalam keuangan Islam. Dan nilai plusnya bank syariah itu diperbolehkan oleh undang-undang gitu ya. Kalau bank konvensional nggak ada. Ini yang ada cuma di bank syariah. Yaitu dia bisa melakukan fungsi sosial. Dari mana fungsi sosial itu dilakukan? Yaitu dari sisi dia bisa menghimpun zakat, infak, sedekah gitu ya. Bahkan wakaf gitu. Tentunya ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh bank terkait dengan pengelolaan fungsi sosial ini. Gitu. Ini pengertian bank tadi. Semoga menjawab tadi ya, apa itu bank? Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya. Oke, kita lanjut. Fungsi bank syariah.
Fungsi bank syariah ada berapa? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi bank konvensional. Intinya tadi ya, teman-teman juga menyebutkan ada penghimpunan dana, kemudian ada penyaluran dana, kemudian ada pelayanan dalam bentuk jasa, nih ya, pelayanan dalam jasa, kemudian ada fungsi sosial tadi, dia bisa menerima dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau teman-teman, Badru mau bertanya? Belum ada. Belum ada. Oke. Intinya penghimpunan dana itu bank menjadi tadi pihak yang dia bisa, masyarakat itu menyimpan dananya di bank kayak gitu ya. Masyarakat yang kelebihan dana dia bisa misalnya menggunakan produk-produk yang terkait dengan penghimpunan dana. Nanti kita bahas contoh produk-produk bank syariah itu apa saja. Oke, kita sebelum lanjut ke jenis-jenis bank syariah, saya lanjutkan dulu kuisnya ya. Kuisnya Mentimeter tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Saya pause dulu ya. Bentar. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Sudah berganti teman-teman di Mentimeternya? Oke, tabungan syariah, pembiayaan syariah, tabungan, deposito, pembiayaan. Oke, tabungan syariah, wadiah, reksadana syariah, penyaluran dana, giro syariah, gadai, rahan. Banyak juga ya yang sudah tahu terkait produk-produk pembiayaan syariah. Produk-produk bank syariah maksudnya. Tabungan, asuransi, deposito, gadai, tabungan, giro. Oke. Ada yang belum punya rekening bank syariah? Wah, mahasiswa ekonomi Islam harus punya rekening bank syariah ya. Deposito, asuransi syariah. Oke, saya cukupkan ya. Kita bahas nih produk-produk bank syariah. Tapi sebelum ke produk-produk bank syariah, ada yang tahu nggak jenis-jenis bank? Nih ya, ada bank umum syariah, kemudian ada unit usaha syariah, kemudian yang ketiga ada bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah, contohnya apa? Contoh ini, contoh bank apa? BSI. Ya, BSI, itu bank umum syariah. Ada lagi yang lain? Rohmah, Mbak Rohmah? Selain BSI apa? Apa Mbak? Taunya BSI aja Bu kalau yang bank umum. Taunya BSI, iya ya, dulu tuh ada BNI, ada BRI, ada Bank Syariah Mandiri, karena sekarang jadi satu, jadinya aduh, apalagi ya. Ya banyak sebenarnya, ada Bank Muamalat, itu juga sudah dia bentuknya bank syariah ya tuh. Kemudian ada CIMB Niaga, itu juga sudah bank umum syariah. Jadi oh maaf, CIMB itu unit usaha syariah. Jadi kalau bank umum syariah intinya dia sudah terpisah dengan perusahaan induknya. Tapi kalau unit usaha syariah, dia masih jadi satu. Salah satu teman-teman yang bisa lihat di gimana untuk identifikasi mana bank umum syariah dan mana unit usaha syariah, itu dengan melihat laporan keuangannya. Itu ya. Kalau laporan keuangannya sudah independen, tidak terkait dengan perusahaan induknya, dia bukan unit usaha syariah. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak BCA Syariah, kemudian CIMB Niaga Syariah,
itu masih unit usaha syariah. Jadi unit usaha syariah itu hanya sebagian kecil aja. Jadi unit kerja yang dia itu masih menginduk dari bank umum, bisa bank umum konvensional gitu ya. Jadi bank umum konvensional punya anak perusahaan berupa yang dia itu operasionalnya di bank syariah kayak gitu. Tapi laporan keuangannya masih jadi satu. Itu unit usaha syariah. Kemudian yang ketiga, bank pembiayaan rakyat syariah. Kalau bank umum syariah itu bisa melakukan pelayanan di lalu lintas pembayaran. Teman-teman pernah lihat nggak di BPRS itu ngeluarin giro? Nah, itu salah satunya ya. Jadi kalau bank umum syariah dia bisa mengeluarkan giro, tapi kalau di BPRS dia tidak boleh mengeluarkan giro. Jadi dia tidak ikut, nanti kita bahas juga tentang clearing gitu ya, cek gitu ya. Tidak ada cek atas nama bank BPRS mana gitu. Biasanya kalau cek itu ya bank umum kayak gitu. Itu salah satu perbedaannya gitu ya. Dan biasanya segmennya kalau bank umum syariah itu lebih besar gitu ya. Tapi kalau bank pembiayaan rakyat syariah itu biasanya segmennya di daerah kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa yang sudah membuka cabang gitu ya, sudah nasional kayak, tapi biasanya dia operasionalnya itu masih lingkup kecil. Tuh, itu BPRS. Oke, selanjutnya terkait dengan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yuk, kita ke Mentimeter lagi ya. Silahkan dijawab pertanyaan selanjutnya. Nih, coba sebutkan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Setahu teman-teman dulu aja, kira-kira apa ya? Yuk, jawabannya yang singkat-singkat aja, biar nggak lama ngetiknya. Ibu, maaf, Iya. votingnya masih ditutup. Apanya? Votingnya masih ditutup, belum bisa disubmit. Oh gitu, sebentar. Padahal sudah tak present ya. Bentar ya. Oke, tadi ternyata keklik ya. Bank konvensional terdapat bunga, sedangkan bank syariah bebas bunga. Oke. Udah pinter-pinter ini kayaknya. Bank syariah sesuai dengan syariat Islam, bank konvensional bersifat bebas. Oke, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, bank konvensional menggunakan sistem. Ini kayaknya udah pada banyak tahu nih teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Untuk perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nih, untuk bank konvensional tadi udah ada yang nyebutin juga. Di bank konvensional itu bebas nilai. Maksudnya dia tidak terikat dengan misalnya nilai-nilai dari suatu agama, misalnya gitu ya. Kemudian kalau bank syariah tentunya dia terikat pada syariat Islam gitu ya. Kemarin kita bahas misalnya bebas gharar, bebas riba, kemudian ini di sini ya saya tuliskan pada usaha yang halal kayak gitu. Kemudian kalau bank konvensional tadi juga sudah disebutkan nih, siapa yang menyebutkan ya. Sistemnya adalah sistem bunga. Sedangkan kalau bank syariah itu atas dasar bagi hasil atau bisa juga margin keuntungan dan fee atau istilahnya ongkos lah, biaya seperti itu. Kalau di bank konvensional besaran bunga itu tetap. Sedangkan bagi hasil itu berubah-ubah sesuai dengan kinerja. Kemudian kalau bank konvensional tadi karena dia bebas nilai, intinya dia profit oriented lah gitu ya. Sementara kalau bank syariah itu ada falah oriented. Mari kita bahas ya, maslahah dan falah. Kalau maslahah itu lebih ke tujuan antara untuk mencapai falah. Falah itu lebih ke goal akhir, kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau bank konvensional itu antara bank dengan nasabah itu adalah
ya debitur dan kreditur saja, kayak gitu. Tapi kalau di bank syariah ya tergantung akad yang disepakati apa. Oh kalau akadnya musyarakah ya berarti kemitraan. Oh kalau akadnya adalah jual beli, misalnya murabahah, ya berarti antara penjual dengan pembeli. Misalnya sewa menyewa berarti ya antara penyewa dengan yang menyewakan. Seperti itu. Ya, dalam bank syariah juga memang ada apa ya istilahnya hubungan debitur dan kreditur. Tapi intinya apa ya perbedaannya kalau di bank konvensionalnya itu ya kalau misalnya kamu punya hutang harus dibayar, udah selesai. Tapi kalau di bank syariah itu biasanya ada nilai-nilai syariat yang biasanya dipertimbangkan lebih untuk apa namanya kalau misalnya ada nasabah yang macet gitu ya pendekatan ke keluarganya itu lebih besar, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, dan ini juga yang paling penting ya, di bank konvensional pastinya tidak ada Dewan Pengawas Syariah, sementara kalau di bank syariah itu ada, aduh sebentar, ada DPS tadi ya. Oke, maaf. Ini, oke. Ini ya, selanjutnya ada yang mau bertanya perbedaan bank syariah dan konvensional? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke produk-produk. Tadi sudah banyak ya teman-teman menyebutkan produk-produk perbankan syariah. Banyak yang benar juga. Intinya ada 3 secara garis besar gitu ya. Ada produk penghimpunan dana, kemudian ada penyaluran dana, dan produk jasa. Gitu. Kemudian kalau produk penghimpunan dana, namanya sih sebenarnya sama ya dengan bank konvensional, ada tabungan, ada giro, ada cek, ada mungkin deposito gitu ya, sama sebenarnya nama produknya, tapi landasannya tuh berbeda gitu. Kalau di produk penghimpunan dana itu landasannya bisa terkait dengan wadiah atau titipan, kemudian ada yang landasannya adalah mudorobah mutlakoh. Ada yang tahu mudorobah mutlakoh itu gimana? Ayo. Mutlak itu berarti bebas gitu ya. Maksudnya bank syariah bisa menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah itu ke investasi manapun. Jadi tidak terikat. Beda dengan yang ketiga ini ya. Mudorobah muqayyadah ini dia terikat, ada aturan-aturan tertentu. Misalnya nih Akmal gitu. Akmal jadi nasabah di bank syariah. Dia menitipkan uang sebesar 1 miliar gitu ya. Tapi tolong uang ini saya pengennya diinvestasikan ke apa ya sektor-sektor yang terkait dengan pertanian. Nah, itu berarti dia sudah mudharabah muqayyadah. Atau misalnya bisa juga Akmal pengennya ini untuk teman saya gitu ya, yang namanya Hafidz gitu ya. Karena sebenarnya saya pengen langsung investasi, tapi karena saya tidak punya kemampuan untuk memonitor perkembangan usaha Hafidz gitu ya, saya minta tolong bank untuk mengelola gitu. Ini biasanya pakai akad mudharabah muqayyadah. Di bank syariah bisa seperti itu. Dalam tanda kutip pesan ya, uang yang saya simpan di bank syariah itu untuk siapa dan kemana. Biasanya ada, ya tentunya ada aturan-aturannya ya, seperti itu. Untuk produk penghimpunan dana, kemudian yang kedua ada produk penyaluran dana. Nah tadi, dana yang sudah dihimpun dari masyarakat itu disalurkan ke pihak-pihak yang defisit dana, yang memerlukan dana. Ini beberapa di antaranya ada akadnya gitu ya. Ada yang akadnya musyarakah, ada yang akadnya mudharabah, ada yang akadnya basisnya adalah jual beli, ada murabahah, ada salam, istisna. Ini sebagian kecil aja ya yang saya sebutkan. Ada juga yang basisnya adalah akad ijarah atau sewa menyewa. Tuh. Kemudian ada juga produk jasa. Ini semuanya sebenarnya hampir semuanya ada di bank konvensional gitu ya. Ada transfer, clearing. Clearing dengan transfer itu hampir sama. Kalau clearing itu lebih ke dia lalu lintas pembayaran yang dalam tanda kutip ya biasanya lebih lama. Kalau dengan transfer itu biasanya kan online ya. Tapi kalau clearing itu harus dipastikan dulu dana di rekening yang ditarik itu ada atau tidak. Biasanya dia 2-3 hari. Tapi kalau transfer itu online langsung
Bahkan ketika teman-teman klik submit, klik OK, biasanya langsung dicek di rekening yang ditransfer tuh biasanya langsung ada. Kemudian RTGS atau real time gross settlement, biasanya untuk transfer yang nominalnya lebih besar gitu, biasanya ya di atas 250 juta lah kayak gitu. Kemudian ada letter of credit atau LC. Mungkin teman-teman pernah dengar LC itu apa ya? Bukan LC license ya, tapi ini letter of credit terkait dengan produk perbankan syariah. Kemudian ada bank garansi, ada safe deposit box, ada e-banking, electronic banking ya. Kemudian ada SOF atau jual beli mata uang asing. Nah, teman-teman yang penasaran gitu ya terkait dengan produk-produk perbankan syariah, silakan nanti memilih konsentrasi keuangan dan perbankan syariah. Oh, promosi saya. Enggak, Deng. Intinya teman-teman karena memang ini pengantar ya, pengantar keuangan Islam, jadi untuk levelnya masih basic saja. Nanti untuk mekanisme, prosedur itu akan teman-teman pelajari kalau teman-teman mengambil konsentrasi keuangan dan perbankan Islam. Itu. Atau kalau misalnya teman-teman pun mau nanti mungkin setelah ini kita bahas ya. Saya kira itu ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya, Bu mau tanya, Bu. Ya, silakan Lutfi. Jangan yang susah-susah Lutfi ya. Gimana Lutfi? Ya, Bu. Yang kita ketahui ya, Bu, Bank Syariah sekarang tuh udah mulai digaungkan ya, Bu. Tapi yang saya belum pernah dengar atau mungkin saya kurang informasi ya, Bu, mengenai bank perkreditan kayak apa ya, kalau perumahan itu kan pakai BTN ya biasanya itu, Bu. Nah, kalau yang syariahnya itu di Indonesia ada nggak sih yang seperti itu? Yang Atau perumahan. bagaimana kan itu? Iya, buat perumahan, khusus perumahan, karena kan seperti yang kita ketahui pasti perumahan itu sangat penting juga kan. Apalagi dulu itu yang di Amerika itu kan ada krisis karena perkreditan perumahan itu. Jadi kan syariah di Indonesia itu ada nggak yang kayak seperti itu? Itu mungkin. Baik, terima kasih Lutfi pertanyaan. Terkait dengan produk apa ya? Kalau di bank syariah namanya pembiayaan ya. Karena beda konsep pembiayaan dengan kredit gitu ya. Kalau pembiayaan di bank syariah memang kalau bank yang secara khusus segmennya adalah untuk pembiayaan perumahan, itu ada BTN Syariah sebenarnya. BTN Syariah itu apa istilahnya segmennya juga terkait dengan pembiayaan rumah. Tapi bank syariah yang lain pun punya kok produk pembiayaan terkait dengan perumahan. Kebetulan saya dulu pernah sekarang BSI, dulu Mandiri Syariah. Dulu di Mandiri Syariah itu ada produk untuk khusus pembiayaan rumah. Apa ya namanya? Ya pembiayaan pemilikan rumah sih, ada produk khususnya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau bank yang secara khusus deklarasi, pokoknya saya cuma pembiayaan rumah saja itu sebenarnya tidak ada ya. Karena kalau mau dilihat, justru kalau dia hanya fokus pada satu produk saja, itu justru akan jadi, ya kalau saya bilang bumerang lah untuk bisnis dia sendiri. Karena kalau kita lihat pembiayaan rumah itu kan biasanya lama ya. Paling cepat lah 10 tahun lah, 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Intinya dia yang perputaran produknya itu lama gitu loh. Sementara bank itu kan ada juga yang dia itu memerlukan modal kerja yang perputarannya cepat. Lutfi kalau nabung di bank paling cepat, paling lama ngambil uangnya berapa? Paling kemarin ditransfer gitu ya, hari ini udah langsung diambil, ya enggak? Nah, itu contoh. Jadi kalau bank hanya fokus di satu segmen produk itu biasanya ya, apalagi pembiayaan rumah yang dia itu cukup lama perputarannya, justru mungkin akan menjadi penghambat terhadap bisnis dia. Gitu, Lutfi, jawaban saya. Oh iya, Bu. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin begitu teman-teman perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya masih ada hal-hal yang mau didiskusikan, teman-teman bisa drop di WAG ya. Seperti itu kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Bu. Saya tutup Terima kasih, ya. Bu. Assalamualaikum.